Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa, selamat datang di Ujar Unpam Mengajar. Saya Ita Handayani, dosen dari PGSD Unpam, dan hari ini akan kita membahas tentang hakikat dan jenis-jenis kata. Materi ini penting karena kata merupakan alat penting yang digunakan untuk menyampaikan makna, gagasan, informasi, dan ekspresi dalam berbagai konteks. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan hakikat dari kata dengan tepat, menjelaskan dan menyebutkan jenis-jenis kata dengan benar. Kita mulai dengan pentingnya kata dalam kehidupan manusia. Kata-kata adalah jendela ke dunia dan jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Tanpa kata-kata, bagaimana kita bisa mengungkapkan pikiran, perasaan, ide kita? Dan kata-kata alat yang utama yang kita gunakan untuk berkomunikasi, mengungkapkan emosi dan berbagai informasi. Mereka adalah bagian integral dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Kata-kata kemungkinan kita untuk mengungkapkan kebahagiaan, kesedihan, cinta, kemarahan, dan banyak lagi. Mereka adalah sarana untuk memahami dunia di sekitar kita. Dalam konteks akademik, profesional, dan sehari-hari, kata-kata digunakan untuk berbagai pengetahuan dan data. Kata-kata juga alat yang kuat untuk kreativitas. Mereka digunakan dalam puisi, sastra, musik, dan seni lainnya untuk menciptakan karya yang menginspirasi dan menghibur. Kata-kata adalah bagian penting dari budaya dan warisan sejarah manusia. Mereka digunakan untuk mewariskan cerita, tradisi, dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Dalam hukum dan perjanjian kontrak, kata-kata digunakan untuk mendefinisikan hak, kewajiban, dan perjanjian antara individu dan etnis hukum. Kata-kata juga penting dalam pendidikan, media, dan komunikasi massa. Selanjutnya kita masuk ke hakikat kata. Tapi, apa sebenarnya kata itu? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau ditulis yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa. Kata-kata memiliki urutan fonem yang tepat dan tidak dapat diubah. Misalkan, dalam kata sikat, urutan fonemnya S, I, K, A, dan T. Dan urutan ini tidak dapat diubah. Namun, kata-kata juga memiliki fleksibilitas untuk berpindah tempat dalam kalimat. Misalnya, dalam kalimat nenek membaca komik itu kemarin. Kita bisa memindahkan kata-kata untuk menciptakan kalimat alternatif seperti kemarin nenek membaca komik itu. Tapi, ada batasan dalam beberapa kasus. Kata-kata dalam bahasa yang fleksibel seperti Latin, Arab, Italia, dan Inggris memiliki berbagai bentuk yang sesuai dengan fungsi gramatikal atau sintaksisnya. Selanjutnya, kita masuk ke kelas kata dalam bahasa Indonesia. Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut tentang klasifikasi kata dalam bahasa Indonesia. Kata-kata dapat didefinisikan bentuk bebas yang terkecil dan tidak bisa dibagi menjadi bentuk bebas yang lebih kecil. Kelas kata atau jenis kata mengacu pada golongan kata dalam bahasa berdasarkan bentuk, fungsi, dan makna. Dalam segi gramatikal, salah satu kelas kata yang sangat penting adalah verba atau kata kerja. Verba adalah kata yang menyampaikan tindakan, proses, atau keadaan. Verba dapat dibedakan berdasarkan bentuk morfologinya. Ada verba dasar seperti makan maksud saya, pergi, minum, dan verba turunan seperti menduduki, mempelajari, menyanyi. Ada juga reduplikasi seperti berjalan-jalan, dan verba majemuk seperti cuci mata. Setiap bentuk verba ini digunakan dalam konteks yang berbeda-beda dan membantu dalam menggambarkan tindakan atau kejadian dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada adjektiva atau kata sifat. Adalah kelas kata yang digunakan untuk memberikan deskripsi atau informasi tentang nomina. Ada adjektiva dasar seperti baik, adil, adjektiva turunan itu seperti sungguh-sungguh, dan ada juga adjektiva panduan kata seperti buta warna dan gemuk sehat. Adjektiva dalam bahasa Indonesia digunakan untuk memperkaya kalimat dengan informasi tambahan mengenai nomina yang digambarkan dalam berbicara atau menulis. Pemilihan adjektiva yang tepat dapat membantu dalam menyampaikan makna dan deskripsi dengan lebih jelas.
Kemudian yang ketiga yaitu nomina atau kata benda adalah kelas kata yang merujuk kepada orang, tempat, benda atau konsep nomina dasar seperti rumah, orang, burung. Nomina turunan seperti kekasih, pertanda, petinju. Kalau nomina juga dapat dibedakan berdasarkan subkategori seperti nomina bernyawa, tidak bernyawa, terbilang, dan tidak terbilang. Pemahaman tentang berbagai bentuk dan kategori nomina ini berguna untuk menyusun kalimat yang benar dan menjelaskan objek atau konsep yang baik. Kemudian ada pronomina, adalah kelas kata yang digunakan untuk menggantikan atau merujuk kepada nomina lainnya. Ada pronomina persona seperti saya, kamu, dia, pronomina petunjuk, ini, itu, di sini, dan pronomina penanya seperti siapa, apa, mana. Pronomina sangat penting dalam bahasa karena mereka membantu menghindari pengulangan kata-kata yang sama dalam kalimat dan membuat teks lebih lancar. Kemudian ada numeralia atau kata bilangan, adalah jenis kata yang digunakan untuk mengungkapkan jumlah atau urutan. Ada numeralia itu tentu seperti 1, 2, pertama, dan numeralia tidak tentu seperti beberapa, berbagai. Numeralia sangat penting dalam bahasa untuk menyatakan kuantitas atau urutan. Mereka digunakan dalam konteks berhitung, memberikan instruksi atau menggambarkan situasi yang melibatkan jumlah atau urutan tertentu. Kemudian ada adverbia atau kata yang memberikan keterangan atau informasi tambahan tentang verba, adjektif, nomina, predikatif, atau kalimat secara keseluruhan. Mereka menjelaskan bagaimana, di mana, kapan, sejauh mana, mengapa, atau seberapa sering suatu tindakan atau keadaan terjadi. Misalnya, kata sangat dalam kalimat orang itu sangat bijaksana, atau belum tentu dalam kalimat mereka belum tentu pergi pada hari ini. Adverbia ini sangat penting dalam memperkaya kalimat kita dengan informasi tambahan. Selanjutnya kita punya interrogativa. Ini adalah kata-kata atau frasa-frasa yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan atau menunjukkan ketidakpastian tentang suatu yang ingin diketahui atau ditegaskan dalam percakapan. Misalnya, apa namamu? Atau mengapa kamu terlambat? Nah, interrogativa ini sangat penting dalam bahasa karena mereka memungkinkan komunikasi yang efektif dalam pertukaran informasi yang baik antara pembicara. Lalu ada lagi demonstrativa. Demonstrativa adalah kata-kata atau frasa-frasa yang digunakan untuk menunjukkan atau merujuk pada objek atau lokasi tertentu dalam percakapan. Misalnya, ini adalah bukuku atau itu adalah mobilnya. Demonstrativa membantu memperjelas dan merinci pembicara serta membantu pendengar atau pembicaranya untuk memahami konteks dan objek yang dibicarakan. Selanjutnya kita punya artikula. Artikula atau artikel dalam tata bahasa adalah kata atau frasa yang digunakan sebelum nomina atau verba pasif dalam bahasa untuk memberikan informasi tambahan tentang nomina atau verba tersebut. Misalnya, si kecil itu selalu datang merengek-rengek minta sesuatu, atau sang penyelamat akan datang saat kita perlukan. Artikula membentuk makna dalam kalimat dengan memberikan informasi tambahan tentang karakteristik atau sifat yang relevan dari nomina atau verba yang diikuti. Kita juga punya preposisi. Preposisi adalah kata yang menghubungkan nomina, pronomina dengan kata ganti kepunyaan dengan kata lain dalam satu kalimat. Misalnya, demi kemakmuran bangsa, mari kita tegakkan hukum dan keadilan. Preposisi sangat penting dalam tata bahasa karena mereka membantu mengatur hubungan antara elemen-elemen dalam kalimat dan memberikan informasi tambahan tentang bagaimana elemen-elemen tersebut terkait satu sama lain. Kemudian ada lagi konjungsi, adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi sebagai penghubung, bisa antar kata, antar frasa, antar klausa, bahkan antar kalimat. Konjungsi dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi intrakalimat maksud saya, dan konjungsi ekstrakalimat. Contoh intrakalimat adalah dan.
atau agar, supaya, hingga, sehingga, dan tetapi. Contohnya, ia belajar hingga larut malam, atau mereka bekerja keras sehingga berhasil meraih cita-cita. Nah, kalau konjungsi ekstra kalimat digunakan untuk menghubungkan antar kalimat dalam suatu wacana. Misalnya, oleh karena itu, jadi, tambahan pula, dan akibatnya. Contohnya, pengusaha itu kaya raya dan dermawan. Oleh karena itu, ia dihormati oleh tetangga. Kemudian fatis. Kata-kata seperti ayo, nah, ya, ah, kok, dan lainnya itu namanya kata fatis. Fungsi kata fatis adalah untuk mengawali, mempertahankan, atau mengukuhkan percakapan. Contoh nih, ayo kita tingkatkan produktivitas jadi produk berkelas dunia. Atau, nah, seruan itulah yang aku tunggu-tunggu. Dengan kata fatis, obrolan jadi lebih hidup dan alami, ya kan? Akhirnya kita membahas interjeksi, yaitu kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Interjeksi dibagi menjadi dua, bentuk dasar seperti aduh, wah, ih, atau bentuk turunannya seperti astaga, alhamdulillah, insya Allah. Contoh, aduh, mengapa kamu harus menghadapi masalah seberat itu? Atau alhamdulillah, ekonomi negara kita mulai membaik. Dengan interjeksi ini, bahasa menjadi lebih ekspresif dan terasa lebih manusiawi. Oke, tugas nih. Yuk cari lagu di daerah kamu masing-masing dan coba kamu klasifikasikan lirik lagu daerah tersebut berdasarkan kelas kata yang ada dalam bahasa Indonesia. Kata merupakan unsur bahasa yang sangat penting dalam komunikasi manusia, berperan dalam berbagai aspek seperti menyampaikan makna, ekspresi, emosi, transmisi, informasi, dan lainnya. Kata memiliki hakikat sebagai unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan dengan urutan fonem tetap. Meskipun posisinya dalam kalimat dapat berpindah, kelas kata dalam bahasa Indonesia sangat beragam. Meliputi verba, adjektiva, nomina, pronomina, numeralia, verbia, interrogativa, demonstrativa, artikula, preposisi, konjungsi, fatis, dan interjeksi. Setiap kelas kata memiliki fungsi dan ciri khusus yang penting dalam memahami struktur dan makna kalimat. Dengan memahami hakikat dan klasifikasi kata, penutur bahasa dapat menggunakan bahasa dengan lebih efektif dan mengkomunikasikan ide-ide mereka dengan lebih jelas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika suka video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.